Matahari sore masih menyisakan sinar keemasan ketika Arga tiba di perkebunan sawit terpencil itu. Jalan tanah yang panjang dan berdebu berliku di antara barisan pohon sawit tinggi membuatnya merasa jauh dari hiruk-pikuk kota. Udara di sini lebih berat, lembab, dan sedikit berbau tanah basah. Suatu aroma yang asing sekaligus menenangkan. Di depan pondok kayu sederhana, Bayu, pekerja senior yang sudah lama tinggal di perkebunan, menyambutnya. "Selamat datang Arga," kepala perkebunan bilang, "kamu baru datang." "Aku Bayu, ini teman kerjamu yang lain, Fajar." Seorang pemuda sebaya Arga muncul dari balik pondok, mengangkat tangan sambil tersenyum. "Salam kenal. Jangan khawatir, perkebunan ini tenang. Paling hanya suara angin dan daun bergesekan. Tapi nanti kamu akan terbiasa." Arga tersenyum dan menyalami mereka berdua. "Senang bertemu kalian. Perkebunan ini luas sekali." Bayu mengangguk. "Iya, cukup luas. Kalau mau keliling, aku bisa tunjukkan tempat-tempat penting. Gudang alat, sumur, dan area pondok kita. Supaya kamu nggak tersesat." Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan setapak di antara pohon sawit. Bayu menunjuk ke beberapa arah. "Di sana gudang, tempat kita menyimpan pupuk dan peralatan. Pondok kita di ujung sana, dekat sumur. Biasanya kalau sore, burung-burung mulai pulang ke sarangnya, dan kadang monyet-monyet lewat di pohon tinggi." Fajar menambahkan dengan nada bercanda, "Kalau kamu baru, jangan sampai salah jalan sendiri. Nanti ketemu monyet dan malah lari kencang." Mereka bertiga tertawa ringan, dan Arga mulai merasa lebih nyaman. Malam mulai menjelang. Lampu-lampu pondok menyala, memberikan kehangatan di tengah udara yang mulai dingin. Arga menaruh tasnya di kamar dan duduk di teras sambil menatap barisan sawit yang panjang. Hembusan angin membuat daun-daun bergesekan, menghasilkan suara lembut yang menenangkan. "Besok kita mulai kerja," kata Bayu. "Jangan khawatir, pekerjaan di sawit itu menantang, tapi lumayan. Yang penting kamu siap belajar." Arga mengangguk. Ia merasa lelah setelah perjalanan panjang, tapi juga antusias. Perkebunan ini mungkin akan menjadi awal baru bagi hidupnya. Jauh dari kota, jauh dari kebisingan, dan di antara orang-orang yang akan menjadi teman barunya. Malam itu, di pondok sederhana, Arga tidur dengan tenang. Hanya suara angin yang berdesir di luar jendela, dan aroma tanah basah yang menenangkan. Malam pertama di perkebunan berlalu tanpa kejadian aneh. Tenang, damai, dan penuh ketenangan sebelum hari-hari berikutnya dimulai. Pagi berikutnya, Arga bangun lebih awal. Matahari baru muncul di balik pepohonan sawit, menyinari barisan daun yang berkilau oleh embun. Suara burung dan serangga memenuhi udara, menciptakan simfoni alami yang menenangkan. Di meja makan pondok, Bayu dan Fajar sudah menunggu dengan secangkir kopi panas. "Selamat pagi, Arga. Tidur nyenyak?" tanya Bayu sambil menyerahkan secangkir kopi. "Lumayan," jawab Arga, menggosok matanya. "Perkebunan ini tenang sekali, beda dengan kota." Fajar tersenyum, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang ingin diceritakan. "Tenang sih, tapi kalau malam ada cerita lama dari para pekerja tua. Kamu pasti dengar sedikit tentang itu dari Bayu." Bayu menatap Arga, sejenak menimbang. "Begini, di perkebunan ini ada beberapa legenda yang sering diceritakan para pekerja lama. Jangan khawatir, ini cuma cerita, tapi mereka bilang, kadang di malam hari ada makhluk yang muncul dari hutan, bergerak cepat di antara pohon-pohon sawit." Arga menahan senyum. "Makhluk? Maksudmu binatang liar?" Fajar menggeleng. "Bukan, lebih aneh. Kepala terbang," katanya, dengan organ tubuh yang terlepas dari tubuh. Orang-orang desa menyebutnya kuyang.
Tapi jangan terlalu dipikirkan, itu cuma cerita supaya anak-anak takut. Arga menyesap kopinya, merasakan rasa manis pahit yang hangat di tenggorokan. Ada perasaan aneh, campuran penasaran dan sedikit was-was. Kuyang, ya, kenapa bisa sampai di sini? Bayu menghela napas. Cerita ini sudah lama. Dulu, beberapa orang di desa terlibat dalam ritual gelap. Katanya, jiwa mereka tidak tenang, dan perkebunan ini adalah wilayahnya sekarang. Tapi itu cerita lama. Sebagian besar pekerja tidak pernah melihatnya. Hanya kalau malam terlalu sunyi, beberapa orang bilang mereka pernah mendengar suara-suara aneh. Fajar menimpali sambil tersenyum kecil. Aku sendiri belum pernah lihat, tapi pernah dengar suara yang bikin bulu kuduk merinding. Kalau kamu baru, nanti kamu bakal tahu kalau malam di sawit itu berbeda. Arga mengangguk, mencoba menyimpan rasa penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang menarik dari cerita itu, bukan karena takut, tapi ingin tahu lebih banyak. Sehari itu, mereka bekerja menebang dan merapikan pohon sawit. Bayu banyak bercerita tentang perkebunan, lokasi sumur, gudang pupuk, dan rute patroli malam. Fajar terus menggodanya, menceritakan lelucon-lelucon ringan agar suasana tetap santai. Malam tiba, dan Arga duduk di teras pondok sambil menatap barisan sawit yang panjang. Suara angin dan desiran daun menciptakan suasana hening. Ia teringat kata-kata Bayu. Kalau malam terlalu sunyi, beberapa orang bilang mereka pernah dengar suara aneh. Ia tersenyum tipis, menenangkan diri. Malam ini, Arga yakin hanya kesunyian sawit yang menemaninya. Tidak ada yang lain, setidaknya untuk saat ini. Hari ketiga di perkebunan sawit, Arga mulai merasa lebih terbiasa dengan rutinitas. Pagi itu, udara lembab tetap menyelimuti sawit, tapi sinar matahari menembus celah-celah daun, menciptakan bayangan bergerigi di tanah. Suasana terlihat tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Saat bekerja menebang daun-daun kering bersama Bayu dan Fajar, Arga mulai menyadari suara-suara aneh di sela kesibukan. Sesekali terdengar gesekan cepat di antara pepohonan, seperti ranting patah atau langkah ringan yang jauh, tapi tidak terlihat siapapun. Dengar itu, tanya Fajar sambil berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah barisan sawit yang gelap. Arga menegang. Apa itu? Bayu mengangkat bahu. Mungkin monyet atau hewan liar. Biasanya di sini ada kera liar, kadang berlari di pohon. Tapi kalau kamu baru, suara-suara itu bisa terasa agak aneh. Sore menjelang dan matahari mulai tenggelam. Pondok kayu terlihat seperti menempel di antara lautan hijau pepohonan. Arga memutuskan untuk berjalan sendiri sebentar, menyusuri jalan setapak dekat sumur. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah basah dan daun sawit. Tiba-tiba, ia menangkap bayangan bergerak cepat di pinggir matanya. Arga menoleh, tapi hanya melihat kegelapan di antara pohon. Jantungnya berdetak lebih kencang, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan daun, bisiknya. Saat malam tiba, Arga duduk di teras pondok, memandang barisan sawit yang panjang. Suara angin dan desiran daun menjadi lebih jelas di malam yang hening. Sesekali terdengar suara serangga dan burung malam. Tapi di sela itu, terdengar sesuatu yang hampir seperti langkah kecil di jauh. Perlahan, lalu hilang. Fajar yang sedang menyalakan lampu minyak di dalam pondok menoleh. Dengar suara itu juga, Arga mengangguk. Iya, tapi mungkin cuma angin atau binatang. Bayu menatap mereka dengan serius. Ini baru permulaan. Kalau malam terlalu sunyi, kadang kau bisa merasa seperti ada yang mengawasi. Jangan terlalu panik, tapi tetap waspada. Arga menelan ludah. Ada sensasi aneh yang merayap di kulitnya. Rasa penasaran bercampur sedikit ketakutan. Ia menyadari, perkebunan sawit yang luas dan sunyi ini, meski tenang di siang hari,
memiliki atmosfer yang berbeda saat malam. Sesuatu mungkin sedang mengintai, meski belum terlihat jelas. Malam itu, Arga tidur dengan satu mata sedikit terbuka. Suara angin dan desiran daun menjadi teman yang menenangkan sekaligus menimbulkan rasa gelisah. Malam pertama dengan ketegangan kecil itu berakhir. Tenang secara fisik, tapi ada rasa was-was yang perlahan menempel di pikirannya. Pagi itu, perkebunan sawit tampak sama seperti biasanya. Sinar matahari menembus celah daun, embun masih menempel di batang pohon. Namun, suasana terasa berbeda bagi Arga, Bayu, dan Fajar. Salah satu pekerja, Randy, tidak muncul di pondok seperti biasanya. "Randy mana? Dia biasanya sudah sarapan duluan," kata Bayu sambil menatap ke arah jalan setapak. Fajar mengangkat bahu. "Mungkin terlambat, dia kan suka telat." Namun, jam terus berjalan dan Randy tetap tak muncul. Arga mulai merasa cemas. "Kita cek ke area kerja, siapa tahu dia lagi sendiri di sawit," sarannya. Mereka bertiga menyusuri jalan setapak menuju barisan sawit tempat Randy biasanya bekerja. Tapi, jejaknya lenyap di tengah pohon-pohon yang rapat. Tak ada suara langkah, tak ada alat kerja yang tertinggal. Hanya sunyi yang menekan. "Ini aneh, terlalu sunyi," kata Bayu pelan, matanya menelusuri bayangan di antara pohon. Kalau dia cuma telat, biasanya masih terdengar suara gergaji atau sapu tangan di gudang. Tapi sekarang, nihil. Fajar mulai merasa gugup. "Kau nggak merasa seperti ada yang menonton kita?" Arga mengangguk perlahan. "Iya, sesuatu terasa aneh." Mereka memutuskan untuk kembali ke pondok dan memberitahu kepala perkebunan, Hendra. Hendra menatap mereka serius, wajahnya menegang. "Kita harus mencari dia. Jangan anggap enteng, Arga. Ada cerita lama di perkebunan ini. Kadang pekerja hilang dan tidak ditemukan sampai beberapa hari." Bayu menelan ludah. "Kalian dengar cerita tentang kuyang yang pernah muncul di sawit ini kan? Aku tidak ingin menakut-nakuti, tapi malam tadi aku merasa ada yang mengintai. Bahkan sebelum Randy hilang." Arga merasakan adrenalin naik. Ia menatap bayangan pohon sawit yang tampak bergerak-gerak diterpa angin. "Kuyang," gumamnya pelan. Hendra menepuk bahunya. "Tidak usah terlalu panik. Kita cari Randy dengan kelompok pencarian. Kita harus tetap tenang, tapi hati-hati. Perkebunan ini kadang lebih dari sekadar pohon dan tanah." Malam harinya, Arga duduk di teras pondok, menatap panjang ke barisan sawit. Suara angin berdesir, tapi kali ini terdengar berbeda, seperti langkah-langkah jauh yang tak beraturan, sesekali diiringi bisikan samar. Fajar yang duduk di sampingnya berbisik, "Aku berharap besok kita menemukan Randy. Semoga dia cuma tersesat dan bukan hal lain." Arga menelan ludah. Malam itu rasa was-was tidak hilang. Sunyi perkebunan tidak lagi menenangkan. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang mengintai, menunggu kesempatan untuk muncul. Hilangnya Randy menjadi awal dari sebuah teror yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, perkebunan sawit terlihat berbeda. Bulan hanya setengah, dan cahayanya tak cukup untuk menembus gelap pekat antara barisan pohon. Arga berjalan menyusuri jalan setapak dekat pondok, ditemani Bayu dan Fajar. Mereka sedang melakukan pencarian terakhir untuk Randy sebelum memutuskan kembali ke pondok. "Sunyi sekali, terlalu sunyi," gumam Fajar. Suaranya bergetar sedikit. Arga mengangguk. Ia merasakan hawa dingin merayap di kulitnya, meski udara malam seharusnya tidak terlalu dingin. Ya, sepertinya dia tidak ada di sini. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan cepat di pepohonan. Bayu berhenti menatap ke arah suara itu. Dengar itu, Arga menegang. Suara itu datang lagi, lebih dekat. Kali ini,
terdengar seperti langkah ringan, namun cepat, seolah bergerak dari satu pohon ke pohon lain, menghilang sesaat kemudian. "Siapa di sana?" teriak Arga, suaranya pecah di antara barisan sawit. Tak ada jawaban, hanya kegelapan yang seolah menelan setiap kata. Bayu menggerakkan tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Diam, jangan membuat suara berlebihan. Seketika, sesuatu melintas di pinggir mata Arga. Ia menoleh cepat dan hampir menjerit. Di antara bayangan pepohonan, kepala manusia tampak terbang, diikuti kilatan organ tubuh yang seolah melayang sendiri. Fajar menjerit, langkahnya tergagap. Apa itu?" Arga menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut dan penasaran bercampur. Ia ingat kata-kata Bayu sebelumnya tentang Kuyang. "Ini Kuyang," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Bayu menarik Arga dan Fajar ke balik pepohonan, membimbing mereka menjauh dari jalur yang baru saja dilewati makhluk itu. "Kita harus tenang, jangan panik, tapi jangan juga menatap langsung." Itu yang dia cari. Arga merasakan hawa panas ketakutan menusuk tubuhnya. "Mencari apa?" "Korban," jawab Bayu singkat. Dia mencari manusia sendirian. Itu salah satu alasan Randy hilang. Langkah makhluk itu mulai menjauh, tapi aura ancamannya masih terasa di sekeliling mereka. Fajar memeluk lengan Arga, wajahnya pucat pasi. "Kita harus keluar dari sini, cepat." Mereka bertiga berlari menuju pondok, hati berdebar-debar. Malam itu, suara angin dan desiran daun tidak lagi menenangkan. Mereka tahu sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada binatang liar sedang mengintai mereka di gelap perkebunan sawit. Arga menatap barisan pohon yang panjang dari teras pondok. Ia sadar malam pertama horor nyata telah dimulai. Dan perkebunan ini yang selama ini tampak tenang, kini menjadi labirin ketakutan yang hidup di antara bayangan dan bisikan malam. Pagi itu, matahari baru menembus celah-celah daun sawit, menciptakan garis-garis cahaya di tanah basah oleh embun. Arga, Bayu, dan Fajar sudah bersiap dengan peralatan sederhana, senter, parang, dan tali. Mereka memutuskan menelusuri area hutan dekat perkebunan tempat. Randy terakhir terlihat. "Ini jalan setapak yang sering dilewati Randy," kata Bayu sambil menunjuk jejak kaki samar di tanah lembab. "Tapi semakin masuk ke hutan, jalannya makin sulit. Kita harus hati-hati." Fajar mengangguk meski wajahnya tegang. "Aku tidak suka suasana ini, terlalu sunyi." Arga menatap barisan sawit di sekitar mereka. Ada sesuatu yang berbeda. Jejak kaki Randy terlihat seperti terputus di tengah jalan, seakan dia menghilang begitu saja. Arga menekuk tubuh, memeriksa tanah. Ini, jejaknya berhenti di sini, tapi seharusnya dia lanjut ke arah barisan sawit yang lebih gelap. Bayu menghela napas. Kalau jejak berhenti begitu saja, kemungkinan ada sesuatu yang terjadi. Bukan manusia biasa. Kita harus lebih waspada. Mereka melanjutkan pencarian, bergerak perlahan, menyusuri pohon sawit yang rapat. Sesekali terdengar suara daun bergesekan yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Bayu menunjuk sebuah pohon besar dengan goresan di kulitnya. "Lihat ini. Tanda seperti ini biasanya muncul kalau ada ritual atau sesuatu yang mencoba lewat." Fajar menelan ludah. "Ritual? Maksudmu yang ceritaku yang itu?" Arga merasakan hawa dingin merayap ke tubuhnya. Iya, bisa jadi ini ada hubungannya. Mereka melangkah lebih jauh dan menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Jejak darah segar di tanah lembab bercampur dengan rambut yang tersangkut di ranting. Bau tajam darah menusuk hidung mereka. Bayu menutup mulutnya, menahan napas. Ini bukan Randy saja yang hilang,
ada yang mengejarnya. Fajar hampir pingsan. Kita harus kembali. Sekarang juga. Arga menggeleng. Tidak, kita harus tahu apa yang terjadi. Kalau kita menyerah, Randy tidak akan pernah ditemukan. Mereka menelusuri jejak darah itu lebih jauh, semakin masuk ke hutan. Pohon-pohon tinggi dan rapat menciptakan bayangan gelap yang seolah hidup bergerak-gerak mengikuti langkah mereka. Angin malam mulai berhembus di sela-sela pepohonan, membawa suara samar seperti bisikan dan langkah ringan yang hilang begitu cepat. Arga menatap Bayu. Aku merasa ada yang menonton kita. Sesuatu yang bukan manusia. Bayu mengangguk pelan. Kamu benar. Ini bukan sekadar hutan biasa. Malam nanti akan lebih berbahaya. Kita harus siap dan jangan terpisah. Mereka menyadari satu hal. Pencarian ini bukan hanya tentang menemukan Randy, tapi juga menghadapi sesuatu yang lebih besar dan misterius. Sesuatu yang selama ini bersembunyi di kegelapan perkebunan sawit. Malam itu, ketegangan terasa semakin pekat. Suara angin, desiran daun, dan aroma darah segar menjadi pengingat bahwa ancaman nyata telah mulai mendekat. Malam itu gelap pekat, hanya diterangi lampu minyak di pondok kayu. Arga, Bayu, dan Fajar duduk bersama, menenangkan diri setelah pencarian siang tadi. Jejak darah Randy masih terngiang di kepala mereka, dan ketegangan tidak bisa hilang begitu saja. Tadi siang, aku yakin kita tidak sendirian, kata Bayu, menatap gelap di luar jendela. Ada sesuatu yang mengikuti kita di hutan, sesuatu yang bergerak cepat, tapi kita tidak bisa melihatnya jelas. Fajar menelan ludah. Aku merasa malam ini berbeda, seperti ada mata yang menatap kita. Arga mengangguk pelan. Kita harus tetap waspada. Jangan sampai terpisah. Tiba-tiba, suara gesekan keras terdengar dari barisan sawit di dekat pondok. Seperti ranting patah dan langkah ringan yang cepat bergerak dari satu pohon ke pohon lain. Siapa di sana? Teriak Bayu, tapi hanya hening yang menjawab. Lampu minyak bergetar, seakan ada hembusan angin yang tidak wajar. Arga menoleh, dan untuk sesaat, ia melihat kepala manusia yang melayang dengan organ tubuh terlepas, melintas di antara bayangan pepohonan. Jantungnya berdegup kencang. Fajar menjerit dan menabrak kursi. Itu dia. Bayu segera menarik mereka ke dalam pondok, menutup pintu kayu dengan cepat. Suara gesekan dan bisikan terus terdengar di luar, semakin dekat, seperti mengelilingi pondok. Kita harus tetap di sini sampai siang, kata Bayu tegas. Kalau keluar, dia akan melihatmu sendirian. Itu yang dia cari. Arga duduk terdiam, napasnya tersengal. Ia menatap barisan sawit di kejauhan, bayangan hitam yang bergerak di antara pohon-pohon. Sesekali terdengar suara langkah ringan, diikuti aroma tajam yang menusuk hidung mereka, bau darah segar. Fajar menggenggam tangan Arga, wajah pucat pasi. Aku takut, aku tidak ingin seperti Randy. Bayu menepuk bahu mereka. Kita harus tetap tenang. Ingat kata-kata orang tua. Jangan menatap langsung, jangan panik. Itu satu-satunya cara untuk bertahan. Malam itu terasa seperti labirin hidup. Bayanganku yang bergerak di sekitar pondok, mengawasi, menunggu kesempatan. Setiap desiran daun, setiap langkah ranting, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Arga menatap langit gelap di atas sawit. Ia sadar satu hal, malam ini hanyalah awal. Kuyang telah menunjukkan dirinya, dan teror di perkebunan sawit tidak lagi sekadar cerita, itu nyata, dan mereka adalah target berikutnya. Malam itu gelap pekat, lebih gelap daripada malam-malam sebelumnya. Bulan tersembunyi di balik awan tebal, dan angin malam membawa aroma tanah basah, bercampur sesuatu yang lebih tajam. Bau darah yang samar,
tapi menusuk hidung. Arga duduk di teras pondok, mengeluk lututnya, menatap barisan sawit yang bergerak pelan diterpa angin. Bayu dan Fajar sudah tertidur di kamar, atau setidaknya berusaha tidur, tapi Arga tidak bisa. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar dari arah pohon sawit. Tak beraturan, cepat, dan seperti bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Arga menahan napas, mencoba melihat ke kegelapan. Sesuatu melintas, bayangan hitam besar yang bergerak cepat, terlalu cepat untuk manusia biasa. Tidak, ini tidak mungkin, bisik Arga, merasakan adrenalin memuncak. Ia melihat kepala manusia melayang, diikuti organ tubuh yang tampak seakan bergerak sendiri. Sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dari cerita pekerja kini nyata di depannya. Fajar tiba-tiba membuka pintu kamar, terjaga oleh suara. "Arga, ada apa? Jangan keluar!" teriak Arga sambil menunjuk kegelapan. Bayu bangun setengah sadar, mata membelalak. "Tutup pintu, cepat!" Dari luar, bayangan itu mulai mendekat, bergerak mengelilingi pondok. Suara gesekan daun dan ranting patah terdengar di semua arah. Aroma darah semakin kuat menusuk hidung mereka. Arga meraih tas, mencari sesuatu untuk pertahanan. Senter, parang, apapun yang bisa digunakan. "Kita harus bertahan sampai pagi," serunya. Suara gemetar. Bayu mengangguk. "Gunakan cahaya senter dengan hati-hati. Jangan menatap langsung, jangan panik." Mereka bertiga menyalakan senter. Cahaya kecil menembus gelap, tapi bayangan Kuyang seperti menari-nari di antara pohon, menghilang dan muncul sesaat kemudian. Sesekali terdengar bisikan samar, seperti suara Randy memanggil dari jauh. Fajar menggenggam tangan Arga. "Arga, aku takut. Aku tidak mau seperti dia." "Randy," Arga menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Kita harus bertahan, kita bisa menghadapinya." Malam itu terasa tak berujung. Setiap detik seperti berjam-jam, setiap desiran daun dan langkah bayangan membuat mereka tegang. Mereka sadar satu hal, Kuyang bukan hanya legenda, tapi nyata, haus akan korban, dan malam ini mereka harus bertahan hidup. Dan di tengah kegelapan sawit yang tak berujung, Arga merasa malam teror ini baru saja dimulai. Malam itu lebih sunyi daripada sebelumnya. Hanya suara angin dan desiran daun sawit yang terdengar. Tapi kini Arga tahu itu tidak sepenuhnya benar. Ada sesuatu yang bergerak di kegelapan, sesuatu yang mengintai dari balik bayangan pohon. Arga, Bayu, dan Fajar berpegangan erat di dalam pondok. Senter dan parang siap di tangan. Mata mereka menatap keluar ke barisan sawit yang gelap dan rapat. Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar suara bisikan lembut namun menakutkan. "Arga, Arga!" Fajar menjerit, menarik tangan Arga. Itu suara Randy." Bayu menunduk, wajah pucat. "Itu jebakan, jangan terpancing, jangan menatap langsung." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, kepala terbang Kuyang muncul di depan pondok, dikelilingi organ tubuh yang melayang di udara. Aroma darah menusuk hidung mereka, dan rasa dingin menusuk tulang. Arga merasa jantungnya hampir berhenti. "Kita harus hentikan ini, sekarang," serunya. Bayu mengangguk, menepuk bahu Arga. "Gunakan yang aku ajarkan. Jangan panik. Gunakan cahaya senter untuk mengalihkan perhatiannya dan benda suci ini." Ia menyerahkan sebilah keris kecil yang disiram minyak khusus dan mantra pendek yang harus dibaca Arga. Arga menarik napas dalam, menyalakan senter, dan membaca mantra sambil mengayunkan keris ke arah bayangan Kuyang. Cahaya senter menyorot, membuat bayangan itu bergerak cepat, menghindar, dan sesekali organ tubuhnya terlempar, tapi tidak hilang. Kuyang mengepung mereka, bergerak dari satu sisi ke sisi lain pondok. Suara gesekan ranting,
Bisikan samar dan aroma darah membuat Arga hampir kehilangan keberanian. "Fokus, jangan takut," teriak Bayu. "Bersama kita bisa menahannya sampai cahaya pagi." Arga menyalakan senter lebih terang, membaca mantra dengan lantang, dan perlahan bayanganku yang mulai menjerit. Suara yang menyeramkan, nyaris seperti manusia, tapi penuh kebencian dan sakit. Organ tubuh yang melayang perlahan tertarik kembali ke tubuh Kuyang yang tampak rapuh dan lemah. Dengan satu tarikan napas terakhir, Kuyang terhenti. Kepala yang terbang jatuh ke tanah dengan suara lembut, dan seluruh aura kegelapan seolah tersedot ke dalam kegelapan sawit. Fajar menangis terseduh, memeluk Arga. Kita selamat." Bayu menunduk, wajah lelah tapi lega. "Ya, tapi ini belum benar-benar berakhir. Kuyang ini dulunya korban manusia serakah. Jiwa yang haus akan darah dan dendam tidak mudah pergi." Arga menatap barisan sawit yang gelap. Ia tahu malam ini mereka menang, tapi perkebunan ini menyimpan rahasia yang lebih dalam. Dan ancaman itu, meski kini tertahan, belum sepenuhnya lenyap. Malam itu berakhir dengan kelelahan, ketegangan, dan rasa lega yang tipis. Sebab mereka sadar, hidup mereka baru saja bersentuhan dengan legenda yang menjadi nyata. Pagi pertama setelah malam teror panjang terasa hening dan berat. Matahari mulai menembus celah daun sawit, tapi udara masih terasa lembab dan pekat oleh aroma tanah basah. Arga, Bayu, dan Fajar duduk di teras pondok, menatap barisan sawit yang tampak biasa, namun kini menyimpan bayangan horor yang baru saja mereka alami. "Arga, aku rasa malam itu bukan sekadar Kuyang biasa," kata Bayu sambil menatap tanah di depan pondok. "Aku sudah lama tinggal di sini, tapi belum pernah melihat sesuatu sekuat ini. Kuyang itu dulunya manusia, korban ritual gelap." Arga menelan ludah. "Korban ritual? Maksudmu jiwa dia tidak tenang?" Bayu mengangguk. "Iya, orang yang melakukan ritual itu serakah dan jahat. Jiwa korban tersiksa, haus akan darah, dan terus mencari korban untuk bertahan. Itulah yang kita hadapi malam tadi." Fajar, wajahnya pucat, menatap Arga dan Bayu. "Jadi, Rendi, dia korban pertama yang terlalu dekat dengan Kuyang," jawab Arga pelan. "Kalau kita tidak sigap tadi, mungkin nasib kita sama dengannya." Namun, Bayu menatap jauh ke arah barisan sawit. "Ada satu hal yang harus dilakukan. Untuk menghentikan Kuyang selamanya, harus ada pengorbanan." Arga dan Fajar menatap Bayu. "Pengorbanan apa?" tanya Arga. Bayu menjelaskan bahwa satu-satunya cara menenangkan jiwa Kuyang adalah dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi diri sendiri, sebagai imbalan agar Kuyang tidak lagi menakut-nakuti manusia. Tanpa pengorbanan itu, ancaman akan kembali muncul. Arga menatap keris di tangannya, masih tersisa aroma minyak suci dari malam sebelumnya. Ia sadar bahwa pengorbanannya bukan hanya nyawa, tetapi sesuatu yang lebih personal. Kepercayaan dirinya, masa depan, dan rasa aman. Malam itu, mereka kembali ke barisan sawit yang gelap, melakukan ritual yang diajarkan Bayu dan Pak Surya. Membaca mantra, menyalakan api kecil, dan menempatkan keris di tengah simbol kuno. Arga mengucap pengorbanan dalam hati, mengirimkan energi pribadinya untuk menenangkan jiwa Kuyang. Suasana menjadi tegang, bayangan Kuyang muncul, tapi kali ini ia tampak rapuh, gerakannya lambat. Suara bisikan dan jeritan mengisi udara, lalu secara perlahan, kepala dan organ tubuh yang melayang mulai kembali ke tubuh Kuyang. Aura kegelapan perlahan memudar. Ketika ritual selesai, Kuyang akhirnya terdiam, menatap Arga, seolah mengucapkan terima kasih, sebelum tubuhnya menghilang dalam kabut tipis di antara barisan sawit. Fajar menunduk,
menangis. Kita benar-benar berhasil? Bayu mengangguk. Ya, tapi ini datang dengan harga. Harga, kamu telah mengorbankan sebagian dari dirimu sendiri. Itu yang menghentikanku yang selamanya. Arga menatap barisan sawit yang tenang, perasaan lega bercampur kelelahan dan kesedihan. Ia tahu hidup mereka telah berubah. Perkebunan ini yang selama ini tampak damai, kini menyimpan rahasia yang telah mereka tuntaskan, setidaknya untuk saat ini. Malam itu berakhir dengan ketenangan yang tipis, tapi Arga tahu satu hal. Pengalaman ini akan membekas seumur hidupnya, mengajarkan bahwa di dunia ini ada batas antara manusia dan roh yang tidak boleh dilanggar sembarangan. Beberapa hari setelah malam ritual terakhir, perkebunan sawit kembali terlihat tenang. Matahari menyinari barisan pohon, burung-burung berkicau, dan embun pagi masih menempel di daun-daun basah. Arga, Bayu, dan Fajar berjalan menyusuri jalan setapak, memeriksa area kerja sambil memastikan semuanya aman. Tidak ada jejak aneh, tidak ada suara langkah yang mencurigakan. Hanya suara alam biasa yang menemani mereka. Sepertinya semuanya normal sekarang, kata Bayu, meski nada suaranya masih serius. Tapi jangan lengah, kita baru menenangkan satu kuyang. Siapa tahu ada hal lain yang masih tersisa. Fajar menarik napas panjang. Aku masih merasa takut kalau malam tiba, tapi setidaknya sekarang kita selamat. Arga menatap barisan sawit yang panjang. Hati dan pikirannya masih kacau. Ia tahu mereka menang secara fisik, tapi pengalaman horor itu meninggalkan bekas yang dalam. Ia merasa lebih dewasa, tapi juga lebih berhati-hati. Mereka kembali ke pondok, dan para pekerja lain mulai berbicara lagi dengan normal. Hendra, kepala perkebunan, menepuk bahu Arga. Kerja bagus, kalian semua bertahan dengan baik. Aku rasa, Randy, kita akan tetap mengenangnya. Tapi setidaknya sekarang perkebunan ini aman untuk sementara. Malam pun tiba, dan kali ini tidak ada bayangan aneh yang melintas. Tidak ada bisikan samar di pepohonan. Hanya desiran angin dan aroma tanah basah yang menenangkan. Namun, Arga tahu dalam hati bahwa ketenangan ini bersifat sementara. Peristiwa malam-malam sebelumnya meninggalkan rasa was-was dan trauma yang sulit dihapus. Ia menatap langit malam, menyadari satu hal. Meski horor tampak usai, ingatan akan kuyang, dan malam penuh teror itu akan selalu membayanginya. Damai telah kembali, tapi rasa takut dan kewaspadaan masih menempel, seolah perkebunan sawit itu menyimpan rahasia yang tak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu setelah malam teror yang menghancurkan ketenangan mereka, perkebunan sawit tampak damai. Pekerja kembali beraktivitas seperti biasa. Daun-daun sawit bergoyang diterpa angin, dan aroma tanah basah menjadi pengiring rutinitas sehari-hari. Arga, Bayu, dan Fajar duduk di teras pondok setelah pekerjaan sore selesai. Mereka minum teh panas, membicarakan pengalaman yang baru saja mereka lalui. Sepertinya semuanya aman sekarang, kata Fajar, mencoba tersenyum. Namun matanya tetap menatap gelap di barisan sawit. Bayu menggeleng. Jangan terlalu yakin, aku sudah lama di sini, dan aku tahu perkebunan ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kita ketahui. Malam lalu, kita menenangkan kuyang, tapi bukan berarti semua selesai. Ada kemungkinan jiwa lain yang tersisa. Arga menelan ludah. Ia menatap barisan sawit yang panjang dan rapat. Sesekali angin membuat daun bergerak seolah-olah ada yang menatap dari balik pepohonan. Jadi, kita harus selalu waspada. Bayu mengangguk. Ya. Dan jangan terlalu lengah. Sesekali panggilan paranormal atau ritual kecil perlu dilakukan agar hal-hal seperti ini tidak muncul lagi. Fajar menarik napas panjang.
Aku masih bisa mendengar suara langkah di malam hari. Kadang samar, kadang seperti panggilan. Aku harap itu cuma imajinasiku. Arga menatap jauh ke arah barisan sawit. Suasana tenang ini menenangkan secara fisik. Tapi rasa takut dan kewaspadaan masih ada di hatinya. Ia tahu perkebunan ini menyimpan rahasia yang tak akan benar-benar hilang. Malam yang gelap, bayangan yang bergerak cepat, aroma darah, semua itu menjadi bagian dari cerita yang membekas selamanya. Pak Surya, paranormal desa, pernah berkata, ada batas antara dunia manusia dan dunia roh yang sebaiknya tidak dilintasi. Kadang kita menenangkan satu jiwa, tapi yang lain tetap menunggu. Arga tersadar bahwa meski mereka selamat, kuyang dan misteri di perkebunan sawit ini mungkin masih ada, menunggu kesempatan lain. Ia menatap langit malam dan bisikan angin di antara pohon sawit terdengar seperti pesan samar, sesuatu yang belum selesai. Perkebunan kembali damai, tapi bayangan horor yang mereka alami tetap hidup di ingatan, menunggu malam berikutnya untuk menguji keberanian manusia. Pagi itu, Arga menatap barisan sawit dari teras pondok kayu. Matahari menembus celah daun, cahaya keemasan menyelimuti tanah basah yang semalam masih dipenuhi ketegangan dan aroma darah samar. Semua tampak tenang, namun hati Arga masih berdegup cepat setiap kali angin berdesir di antara pepohonan. Ia duduk sambil menuliskan catatan tentang pengalaman mereka. Setiap detail, setiap suara langkah yang hilang, setiap bayangan yang melintas, ia tulis dengan rapi. Ia ingin semua orang tahu, legenda Kuyang bukan sekadar cerita. Bayu dan Fajar duduk di sampingnya, wajah mereka masih menyimpan bekas ketegangan. Fajar menarik napas panjang. Kalau diceritakan orang, pasti terdengar seperti khayalan. Tapi aku melihatnya sendiri. Bayu tersenyum tipis. Ya, kami semua melihatnya. Dan kami selamat, tapi pengalaman ini akan membekas selamanya. Kadang, aku masih merasakan mata yang mengawasi dari gelap sawit itu. Arga menatap barisan sawit yang panjang dan rapat. Ia tahu mereka telah menghadapi sesuatu yang jarang disentuh manusia. Jiwa yang tersiksa, legenda yang hidup, dan malam-malam yang hampir menelan mereka. Semua ini nyata, dan meski mereka selamat, perkebunan ini tetap menyimpan misteri yang tidak semua orang bisa pahami. Ia menutup catatannya dan menatap langit biru pagi. Malam itu dan malam-malam setelahnya mengajarkan kami satu hal. Ada batas yang tidak boleh dilanggar antara manusia dan roh. Dan kadang batas itu lebih tipis daripada yang kita bayangkan. Angin berhembus pelan, menyapu daun-daun sawit. Sesekali terdengar suara daun bergesekan, biasa saja bagi mereka yang tidak tahu. Tapi bagi Arga, Bayu, dan Fajar, setiap desiran angin itu membawa ingatan akan malam teror, bisikan, dan bayangan Kuyang yang mengintai. Mereka tetap bekerja di perkebunan, tetap hidup, tapi pengalaman itu telah mengubah cara mereka melihat dunia. Tak ada yang bisa meremehkan legenda, karena kadang legenda memang nyata. Dan di antara barisan sawit yang tenang, bayangan malam tetap menunggu, terselubung di kegelapan, mengingatkan bahwa misteri tidak pernah benar-benar selesai. Sudah hampir 3 bulan sejak malam ketika Arga melakukan pengorbanan itu. Perkebunan sawit kembali berjalan normal, atau setidaknya terlihat normal bagi orang luar. Para pekerja baru datang, rotasi kerja kembali lancar, dan malam-malam sunyi hanya menyisakan suara jangkrik serta desiran angin. Namun bagi Arga, semuanya tidak pernah benar-benar sama lagi. Ia duduk sendirian di teras pondok, seperti biasanya setiap malam akhir pekan. Bayu sudah tidur, Fajar masih mengutak-atik,
radio rusaknya di dalam kamar. Lampu teras kuning redup menyinari wajah Arga yang tampak lebih dewasa dibanding hari pertama ia datang ke tempat ini. Ia menarik napas pelan. Udara malam terasa lebih dingin kepadanya daripada orang lain. Bukan karena angin, tapi karena sesuatu di dalam dirinya. Satu, perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Arga menatap barisan sawit yang gelap. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada suara aneh, tapi ia bisa merasakan sesuatu. Selalu ada sesuatu, seperti denyut halus di balik kegelapan. Kadang terasa seperti kehadiran yang mengawasi, kadang seperti sekadar bayangan pikiran. Namun Arga tahu, pengorbanan itu membuka pintu di dalam dirinya. Pintu yang tidak mungkin ditutup kembali. Kini, ia bisa merasakan hal-hal yang dulu hanya dianggap cerita oleh para pekerja lama. Suara bisikan yang sangat lirih. Suara langkah samar yang tak lagi membuatnya kaget. Perubahan suhu yang mengikuti arah angin atau melawan arah angin. Semua itu menjadi bagian dari hidupnya. 2. Bayu dan Fajar. Mulai menyadari, Bayu pernah berkata sambil menyalakan rokoknya. "Gak, kamu berubah. Kamu lebih cepat tahu kalau sesuatu bakal terjadi. Kayak instingmu lebih tajam." Arga tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Fajar juga pernah menepuk bahunya dengan pelan. "Sering-sering istirahat, Ga. Kamu kayak capek banget, tapi matamu kayak lihat sesuatu yang kita nggak lihat." Arga hanya berkata bahwa ia baik-baik saja. Padahal tidak sepenuhnya. 3. Jejak Randy. Suatu malam, Arga berjalan sendirian ke arah sumur lama. Bayu dan Fajar sudah tidur, dan ia merasa ada panggilan halus dari arah itu, sebuah dorongan yang tidak bisa ditolak, namun tidak membuatnya takut. Di dekat sumur, ia merasa angin berhenti. Hening. Arga menunduk, memegang tepi sumur, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia berbisik. "Ren, kalau kamu masih ada di sini, semoga kamu tenang, ya." Tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Tapi Arga merasa dadanya lebih ringan setelah berkata begitu. Seolah Randy mendengarnya. Atau mungkin memang selalu berada di dekat sana. 4. Tentang kuyang itu. Arga tidak pernah lagi melihat wujud kuyang setelah ritual itu. Namun setiap malam ketika bulan mulai naik, ia merasakan hawa dingin yang familiar. Seperti kehadiran yang mengawasi dari jauh. Bukan ancaman, lebih seperti pengakuan. Seolah makhluk itu mengerti bahwa Arga adalah orang yang menenangkannya, memberi bagian dari dirinya untuk menghentikan teror yang ia sebabkan. Kadang angin berdesir lembut melewati Arga dengan cara yang tak dapat jelaskan. Ada rasa hormat atau mungkin hubungan yang tidak bisa diputuskan. Arga tidak takut lagi. 5. Hidup. Berlanjut, tapi berbeda. Setiap hari, Arga bekerja seperti biasa. Membersihkan pelepas sawit, memeriksa pohon muda, mengangkat buah segar. Terkadang ia tertawa bersama Fajar. Atau ngobrol panjang dengan Bayu saat malam. Dari luar, hidupnya tampak normal. Hanya Arga yang tahu bahwa ia kini hidup di dua dunia. Dunia manusia yang ia sentuh, dan dunia gelap yang hanya ia rasakan melalui kepekaan baru yang lahir dari pengorbanan malam itu. 6. Ketika angin membawa bisikan baru. Suatu malam yang tenang, Arga duduk lagi di teras. Angin berembus pelan, daun sawit bergesekan. Namun kali ini berbeda. Ada sensasi samar, seperti langkah ringan di kejauhan. Bukan ancaman, lebih seperti panggilan. Arga tidak terkejut, tidak juga takut. Ia hanya menatap gelap dengan tatapan yang sudah terbiasa. "Kalau memang ada lagi," katanya pelan, "aku siap." Di kejauhan, angin berdesir seperti menjawab. Sawit-sawit malam bergoyang ringan, seolah menyimpan rahasia baru yang suatu hari mungkin akan memanggil Arga lagi.
Dan Arga tahu, kegelapan di perkebunan ini tidak pernah benar-benar tidur. Tetapi selama ia masih di sini, perimbangan itu akan tetap terjaga.